basir, Allah maha melihat. Ketika bunda meminta dan ketika bunda bicara sama Allah melalui doa, maka hakul yakin Allah akan sampaikan apa yang terbaik untuk kita. Maka catat, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Doa, betul? Judulnya adalah agar doa cepat terkabul. Sebelum masuk kepada bagaimana caranya agar doa kita cepat terkabul, izinkan di awal ini Ahilman untuk sedikit menguatkan bunda mengapa kita harus berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Setidaknya ada 4 alasan. Ada berapa? Jadi mengapa kita harus berdoa? Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, doa itu ibadah yang paling mudah. Apa? Ibadah yang paling mudah. Artinya apa? Di dalam berdoa kita tidak dituntut dengan syarat-syarat yang tertentu begitu. Harus di mana, harus kapan, dalam keadaan apa, kan tidak mengikat gitu. Doa bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun. Dan ini menunjukkan setiap bunda berdoa, maka di dalamnya ada apa? Ada pahala ibadah. Berarti poinnya, mohon maaf, dalam doa itu bukan dikabulkan atau tak dikabulkannya. Karena dikabulkan pun atau tidak, dalam berdoa bunda sudah mendapatkan pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti, mohon maaf, orang yang dikasih kesempatan berdoa sama Allah itu beruntung atau tidak? Beruntung. Bunda dikasih kesempatan untuk mengangkat kedua telapak tangan, bahkan bisa meneteskan air mata, kemudian meminta kepada Allah. Beruntung atau tidak? Beruntung. Kenapa Ustadz? Karena tidak semua orang diberikan hidayah seperti itu. Jadi kalau bunda ada persoalan, bunda ada masalah, dan bunda diberikan kekuatan untuk berdoa, maka di saat itu bunda mengundang pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya teringat dengan satu perkataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata beliau? Aku tidak khawatir dengan doa yang tidak Allah kabulkan. Aku lebih khawatir ketika Allah tidak memberikan kesempatanku untuk berdoa lagi. Maka kalau bunda pahami doa itu adalah ibadah yang paling mudah, maka harus menjadi satu kepentingan bagi kita, bahwa kita tidak boleh melepaskan hidup kita kecuali untuk apa? Doa. 2. Kenapa kita harus berdoa? Doa itu adalah bentuk komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Komunikasi. Coba Ustadz mau tanya, bunda di rumah tangga dengan suami, komunikasi itu penting atau tidak? Penting. Mohon maaf ya, banyak pasangan rumah tangga yang tidak menemukan kebahagiaan. Apa faktornya? Karena apa? Salah komunikasi, kurang komunikasi, atau komunikasinya kemana-mana gitulah kira-kira. Betul? Komunikasi salah, tujuannya benar jadi salah. Betul nggak? Bunda tujuannya baik, tapi cara bicaranya kurang baik, jadi baik nggak? Enggak. Contoh, bunda teh lihat suami lagi nonton TV, azan berkumandang. Bunda bilang dia ke suami teh, ayah, geus azan, sholat atuh, geus kolot maneh teh, gedeng dege maot maneh teh. Da aku mah lihat kamu teh bakal mati bentar lagi, geus tua kieu coba. Tujuannya bagus nggak? Ngingetin apa? Sholat. Tapi caranya salah, sakit hati nggak? Betul? Bunda, kan mohon maaf ya, kalau sudah nikah puluhan tahun kan badan teh tidak menentunya. Abstrak lah, nggak jelas lah. Di depan, di belakang kan nggak jelas ya. Suami, sayang, mama,
mama teh atuh olah lihat cetuti tetangga kita badan teh meni bagus cetuti mah masya Allah meni gelis badannya meni ramping nah ari mama meni kieu-kieu teuing. Coba tujuannya bagus nggak? Bagus. Tapi cara bicaranya salah, enak nggak? Enggak. Kira-kira bunda kalau suami ngomong itu gimana jawabannya? Kawin wajang cetuti. Ujungnya gitu kan sama kita kan? Tujuannya benar, tapi caranya salah jadi salah, betul? Pentingnya komunikasi. Nah, sekarang sama manusia aja komunikasi penting, apalagi sama siapa? Dan media komunikasi terbaik antara seorang hamba dengan Allah dengan cara apa? Jadi kalau bunda mau berbincang, mau berdiskusi, mau ngadu, mau ngeluh, mau curhat sama Allah lewat apa? Doa. Makanya mohon maaf ya, jangan biasakan ngeluh di sosial media. Status, kadang-kadang kan suka ngisi status yang kurang-kurang benar kita mahnya. Aya ke status teh naon lapar aya nu kitu tah nya seperti pikir-pikir keur naonnya sebenarnya namanya anu paling kesel saha coba urang nu maca gitu naon ieu maksudna gitu. Ada yang begini ZZZ tunuh aya ngantuk kan sebenarnya mah teu kudunya sebenarnya mah. Ada yang ngomong gini, kumaha lamun doa di sosial media, aya kan gitu kan. Ya Allah bla bla bla, tuliskan aminkan doa berikut ini, ada ya begitu. Ya, mungkin itu ekspresi ya. Tapi kalau mau lebih deep, mau lebih dalam, belajarlah berdoa langsung kepada Allah tanpa orang ketahui. Makanya bunda teh kudu punya waktu ya, berkholwat dengan Allah, berduaan dengan Allah, bermesraan dengan Allah untuk menyampaikan apa yang kita mau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya, kalau manusia mungkin ada yang tidak mau mendengarkan kita, betul? Tapi Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat. Ketika bunda meminta dan ketika bunda bicara sama Allah melalui doa, maka hakul yakin Allah akan sampaikan apa yang terbaik untuk kita. Maka catat, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari Senin. Ulangi, kabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Status hari apa? Senin. Ya, bukan cepat, tapi apa? Tepat. Dan bunda harus yakin Allah itu senang kalau ada hambanya yang berkomunikasi dengan dirinya melalui doa. Maka alasan pertama Ahilman, kenapa kita harus berdoa? Satu, doa adalah apa? Ibadah yang paling mudah. Dua, doa adalah media komunikasi kita dengan siapa? Allah. Tiga, doa itu kenapa penting Ustadz? Doa itu senjata orang beriman. Kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Bunda, kalau kita merasa sudah tak ada kekuatan yang bisa menguatkan diri kita, maka doa adalah jawabannya. Kita kalau hanya sekedar mengandalkan usaha kita, capek nggak? Kenapa Ahilman? Iya, karena manusia itu hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan kecuali yang memberikan siapa? Maka mohon maaf, banyak orang yang stres, frustasi, kenapa coba? Karena dia mengandalkan kemampuannya tanpa melibatkan Allah di dalamnya. Ini kan Ahilman lihat wajahnya hampir sama ya. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Ada kenyataan ini mah ya. Betul apa enggak? Ada yang punya masalah di sini?
Kalau bunda masih punya masalah, berarti bunda masih hidup. Karena ciri orang yang hidup pasti punya. Kalau nggak mau punya masalah jangan. Alias Teng. sok. Ahilman punya masalah tidak? Cek saha. Taeta masalah ibu teh sibuk dengan masalah orang lain kita mah. Itu masalah kita selama ini sebenarnya mah. Ahilman punya masalah, ibu punya masalah, mohon maaf. Yang membedakan orang beriman dengan yang tidak ketika ada masalah apa? Orang beriman melibatkan Allah di dalamnya. Jadi seberat apapun masalahnya, Allah berikan kekuatan kepadanya. Maka ada orang yang mohon maaf ya, ada masalah berat terasa ringan, ada nggak? Karena Allah dilibatkan di dalamnya. Ada orang yang masalahnya kecil tapi terasa berat, ada nggak? Karena dia mengedepankan apa kemampuan dirinya. Maka mulai hari ini, tolong katakan kalimat ini. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Selasa. Ya Allah, aku punya masalah berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Seberat apapun masalah kita, jika Allah kita libatkan dalam persoalan kita, maka kita akan ringan, kita akan tenang. Maka doa yang bisa menguatkan segalanya. Bunda pernah nggak menemukan titik begini? Udah down banget, udah terpuruk banget, tapi bunda berusaha untuk berbisik sama Allah, kemudian ngerasa kuat dengan itu, pernah? Sampai keluar kalimat begini, ya Allah, aku serahkan yang terbaik kepadamu ya Allah, gitu kan? Pernah gak kayak begitu? Dan itu nikmat bunda, itu nikmat. Daripada kita mikirin sesuatu yang kayaknya berat gitu, bener gak? Bunda punya suami bunda teh Masya Allah mending muji pisan ka kita teh. Kalau bunda minta suami kita berubah langsung ke dia, capek apa enggak? Ayah teh berubah atuh, mama teh pengen ayah teh berubah. Makin kita minta, berubah nggak dia? Apa jawaban dia kira-kira? Ari maneh naon? Ngomong apa? Kan gitu kan? Makin kita minta dia nggak berubah, makin capek. Udah, mulai hari ini mah, kalau kita punya keinginan, angkat kedua telapak tangan, bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang melembutkan hatiku, lembutkan hati suamiku. Kalau nggak lembut juga, ambil aja ya Allah. Pusing. Saya juga pusing ngelihatnya ya Allah. Kan lebih ringan ya, lebih ringan nggak kira-kira? Beres, ya. Yang tadi jangan dicontoh, tadi Maya salah itu Maya. Yang pertamanya benar itu. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Kalau nggak berubah juga, lembutkan hatiku agar aku tenang menghadapi suamiku. Tenang. Ulah iya mah, ya Allah, jika suamiku nggak berubah, temukan aku dengan yang lain ya. Yang bisa melembutkan. Stres itu namanya ya. Oke, ulangi. Kenapa kita harus berdoa? Satu apa? Ibadah yang paling mudah. Dua, komunikasi yang paling mudah. Tiga, senjata yang paling kuat bagi orang beriman. Dan yang keempat, doa itu bisa merubah ketentuan. Bisa merubah ketentuan. Takdir itu salah satunya bisa dirubah dengan apa? Doa. Jadi apa yang telah dituliskan oleh Allah, ya, sesuatu yang sifatnya ada sentuhan daripada usaha kita, itu bisa dirubah. Kecuali takdir yang tidak bisa dirubah ya. Lahir kita, mati kita, orang tua kita, ya, kita nggak bisa merubah itu. Tapi kalau yang diusahakan dalam urusan dunia bisa kita rubah. Jodoh bisa kita rubah. Kan bunda nggak mungkin ketemu sama suami tiba-tiba datang kan? Nggak mungkin bim salah bim jadi apa? Kan nggak mungkin kan? Tiba-tiba jeger si eta kan nggak mungkin kan? Ada proses apa nggak? Ada kan? Cuman masalahnya mohon maaf, bunda sebelum nikah sama yang sekarang kan dulu mungkin pernah punya seseorang dulu mungkin. Ada mantan yang calon polisi teh yang nggak jadi itu loh, yang nggak jadi sama kita itu loh kan? Ada yang calon dokter yang nggak jadi, ya kan?
Tapi bunda bisa dirubah gara-gara martabak telur yang dikirimkan malam itu. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, saya paling mohon maaf ya, bunda tidak boleh menyalahkan Allah ya. Ada yang bilang gini, aku mah udah takdirnya begini. Itu kalimat menyalahkan keadaan tuh. Ustadz, aku mah udah takdirnya begini, geus we tarimakeun. Tapi jangan begitu kalimatnya. Maka apa kalimatnya? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Coba, Ahilman sekali, bunda sekali. Qadarullah. 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 Wa ma syaa fa'ala. Wa ma syaa fa'ala. Ulangi. Qadarullah. Qadarullah. Wa ma syaa fa'ala. Wa ma syaa fa'ala. Mulai hari ini untuk yang sudah terjadi nggak boleh bilang coba dulu, coba dulu, coba dulu. Nggak boleh. Ganti kalimatnya dengan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan apa yang ditentukan. Kan kadang-kadang sok itu kita tanya, bunda gimana sekarang kondisinya? Ya Ustaz, memang ini mah nasib saya begini. Dalam saham. Terus kumaha? Ya gitulah Ustaz. Saham naik untung. Coba dulu teh saya nggak nerima suami yang ini Ustaz ya. Mungkin lebih bahagia Ustaz. Nggak boleh. Sikap tidak menerima itulah yang menjadi keburukan untuk kita. Betul? Ujungnya ngeluh, bandingin sama orang, capek. Maka rumusnya ojo dibandingke. Jangan dibandingkan udah. Karena mohon maaf bunda, kalau hidup kita membandingkan sama orang, nepi ka irage moal bahagia, betul nggak? Itu kontrak jual. Bandingkan dunia dengan yang di bawah kita, bandingkan akhirat dengan yang di atas kita. Ulangi, bandingkan dunia dengan yang ada di bawah kita, bandingkan urusan akhirat dengan ada yang di atas kita. Urusan dunia jangan lihat ke atas, cangkel tuh. Kieu beta. Capek. Akhirat lihat ke atas. Ada orang yang taklimnya lebih rajin, iri. Ada orang yang infaknya lebih banyak, iri. Ada orang yang tahsin tajwidnya lebih bagus, iri. Ada orang yang mohon maaf pakaiannya sudah tertutup dengan baik, iri. Tapi dunia mah nggak usah. Ada orang yang mobilnya lebih bagus, dunia itu aja. Mendingan kita ganti-ganti mobilnya. Kadang hijau, kadang biru, kadang merah, betul nggak? Kadang disupirin, dikenekin, supirnya ganti-ganti. Coba siapa yang lebih kaya dibanding bunda coba? Jadi nikmat. Tuh kudu ngesian bensin, tuh kudu servis, tuh kudu nyuci, betul nggak? Hanya dengan bilang set, berhenti, kiri, berhenti. Nikmat atau tidak? Ada orang yang mohon maaf ya, urusan dunianya ditinggikan. Misalnya ada suami yang suaminya tuh masya Allah gitunya kasep kumaha dunia. Kasep aya batasna. Geus tarima kanu aya di imah we lah. Itu yang terbaik yang Allah berikan. Maka ingat nih, berarti Ustadz, kumaha cara merubah ketentuan? Ingat, bunda sayang, hidup ini nggak akan selamanya malam, betul? Ada apa besoknya? Siang. Sama dengan kehidupan kita. Bunda jangan merasa bahwa Ustadz, aku mah terpuruk selamanya. Bab 1 kita diuji, boleh jadi Allah bahagiakan di bab yang lain. Maka ketentuan itu dibahagiakan dengan itu. Maka sikapnya sebelum Allah hadiahkan yang baru dalam kebahagiaan yang lain, maka bunda belajar menerima apa yang Allah berikan saat ini. Ada orang, mohon maaf, ada orang yang diuji dengan bab yang satu, Allah bahagiakan dengan bab yang lain, betul? Diuji dengan bab lain, Allah bahagiakan bab yang situ. Jadi terus. Makanya kalau lagi terjatuh, jangan menyimpulkan semuanya jatuh. Jangan imah, Ustadz, hidup aku mah udah selesai. Udah aku mah, jangan. Oke, kamu tersakiti pada bab yang ini, tapi bab yang lain Allah berikan kebahagiaan. Maka tergantung kita cara memandangnya. Dan doa adalah kekuatan menyempurnakan semuanya. Jelas sampai di sini?
kenapa kita harus berdoa? Satu, doa itu apa? Ibadah. Dua, komunikasi yang paling baik antara kita dengan siapa? Allah. Tiga, doa itu apa? Senjatanya orang beriman. Yang keempat, doa itu bisa merubah keadaan